Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang seluruh hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Selamat datang dalam acara peluncuran akun pembelajaran yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat siang yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama, dan sekaligus juga Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika pada siang hari ini, serta seluruh undangan yang berbahagia yang bergabung secara virtual dalam acara yang luar biasa ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana yang mungkin berbeda, tidak biasa, tapi tidak mengurangi semangat kita yang luar biasa pada siang hari ini. Dan kali ini kita bergabung dalam acara peluncuran akun pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Acara ini digelar dengan konsep digital virtual guna menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam hal physical dan social distancing. Sebelumnya perkenalkan, saya Yohana Margarita, senang sekali mendapat kesempatan dan juga kepercayaan berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita memulai acara inti pada siang hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu rangkaian acara yang nanti kita akan laksanakan bersama-sama. Di mana yang pertama nanti kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama, dan dilanjutkan paparan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan menginjak acara inti nanti adalah peluncuran akun pembelajaran. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk memberikan tanggapan atau tanya jawab dalam sesi tanya jawab setelah peluncuran akun pembelajaran dilaksanakan. Baik, tanpa berpanjang kata, saya akan langsung memulai acara pada siang hari ini dengan bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu yang terhormat Bapak Ainun Naim. Kita akan mencoba menyapa Bapak Ainun Naim. Selamat siang Bapak. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Selamat siang semua. Sehat Bapak pada siang hari ini? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ainun Naim, kami langsung saja mempersilahkan Bapak untuk menyampaikan pemaparan yang kita tunggu-tunggu pada siang hari ini. Dipersilahkan Pak. Terima kasih Mbak Yohana. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin kita semua memahami bahwa teknologi mempunyai peran yang penting dalam pendidikan atau dalam proses belajar mengajar, baik oleh siswa maupun oleh guru. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita akan melaksanakan peluncuran akun pembelajaran untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Nah, kita mulai tayangan berikut ini atau paparan berikut ini. Silakan. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun akun pembelajaran untuk mengakses aplikasi pendidikan. Nah, akun pembelajaran ini apa? Dapat kita jelaskan bahwa akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik atau siswa, pendidik atau guru, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, akun pembelajaran ini untuk apa? Tujuan pembuatan akun pembelajaran ini adalah untuk dua hal. Satu, mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kemudian kedua, mendukung proses
pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Itu tujuannya. Kemudian sasarannya siapa saja. Jadi sasaran akun pembelajaran ini meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Peserta didik itu siapa saja? Peserta didik ini meliputi siswa SD dan juga siswa program paket A kelas 5 dan kelas 6, kemudian juga siswa SMP dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, siswa SMA dan program paket C kelas 10 sampai dengan 12, SMK kelas 10 sampai dengan 13, dan SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Dan untuk pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan ketiga untuk tenaga kependidikan, yaitu kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan juga operator. Kemudian selanjutnya, mengapa kita membuat akun pembelajaran ini? Dan akun ini kita bangun dalam bentuk akun Google. Nah, alasannya ada 5. Pertama, akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite, ya, Suite for Education, yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya. Ya, jadi kita tidak perlu membayar untuk penggunaan akun ini. Ketiga, penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran Suite for Education bebas biaya. Ya, jadi penggunaan Suite-nya juga bebas biaya. Keempat, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Ya, jadi ini kita tidak perlu khawatir tentang keamanan data. Dan kelima, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Itu alasannya mengapa kita membangun akun pembelajaran ini. Selanjutnya, jenis aplikasi apa saja, ya, jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran ini. Nah, jenis aplikasinya banyak, yaitu pos elektronik atau Gmail atau email, ya, email. Kemudian penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, ini membantu administrasi sekolah. Kemudian penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, baik secara sinkronis maupun asinkronis, ya, maksudnya di waktu yang sama atau. Kemudian rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran juga bisa diakses. Daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan akun pembelajaran dapat dilihat di laman www.belajar.id. Jadi daftar yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi itu contoh-contoh saja. Lengkapnya ada di www.belajar.id. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran ini? Ya, ini ada 5 tahapan. Jadi 1, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian kedua, setelah masuk laman tersebut, operator satuan pendidikan memilih tombol unduh akun untuk mengunduh dokumen CSV atau CSV yang berisi daftar nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua. Kemudian ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan yang keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, pengguna menggunakan
user ID dan password akun pembelajaran untuk login di laman mail.google.com ya, mail.google.com. Dan yang kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengganti password akun pembelajaran. Itu caranya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan penggunaan akun pembelajaran ini, apakah wajib? Ini tidak wajib, ya, tapi opsional. Jadi penggunaan ini bagi para siswa guru sifatnya opsional. Namun, ya, dalam hal akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sama sekali sampai 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Jadi kalau para siswa atau guru mendapatkan akun ini, namun tidak digunakan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun itu akan dinonaktifkan secara otomatis. Kemudian Kemendikbud menyarankan ya kepada para guru, siswa, kepala sekolah untuk menggunakan akun pembelajaran ini. Mengapa? Karena 3 hal. Satu, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke pendidik dan peserta didik. Jadi berbagai informasi penting ya akan disampaikan melalui jalur ini. Ya, tentu ada jalur-jalur lainnya juga. Jadi, ini menjadi jalur komunikasi resmi Kemendikbud. Kemudian kedua, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Dan ketiga, materi dan informasi dari Kemendikbud, misalnya terkait bantuan pemerintah dan asesmen nasional, akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Ya, jadi itu berbagai penjelasan mengenai penggunaan akun pembelajaran. Selanjutnya, tentu Bapak Ibu atau para siswa guru punya pertanyaan mengenai bagaimana keamanan akun pembelajaran ini. Keamanan akun pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan kepada atau perlindungan berkaitan dengan kerahasiaan data. Kerahasiaan data dilindungi, informasi, ya, kemudian juga dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Jadi record mengenai aktivitas akun ini juga dilindungi. Kemudian kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Ini juga dilindungi oleh peraturan perundangan. Kemendikbud melakukan koordinasi teknis ya, perlindungan keamanan data ini dengan kementerian atau lembaga terkait. Itu mengenai keamanannya ya, jadi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Saya kira demikian penjelasan mengenai akun pembelajaran yang dibangun oleh Kemendikbud untuk para guru, siswa, kepala sekolah, dan operator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen Kemendikbud, Bapak Ainun Naim untuk pemaparan dan juga ulasannya. Dan langsung saja Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan langsung mengundang Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama. Kita akan sapa Bapak Ahmad Umar yang sudah bergabung. Kita akan tunggu Bapak Ahmad Umar. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak, Alhamdulillah sehat walafiat, Alhamdulillah. Sehat selalu. Saya juga melihat semangat dan senyum merkah dari Bapak. Senang sekali bisa berjumpa dalam forum yang luar biasa siang hari ini. Bapak, langsung saja saya berikan kesempatan dan waktu untuk memberikan pemaparannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen yang terhormat, Pak Dirjen Aplikasi Kemeninfo yang saya hormati, kawan-kawan semua yang berbahagia.
sesuai dengan yang diminta oleh Pak Sekjen, saya suruh menyampaikan tentang transformasi digital pendidikan madrasah, praktek baik penguatan aksesibilitas pembelajaran. Ada dua hal yang perlu saya tekankan di sini. Yang pertama, transformasi digital madrasah ini meliputi dua hal. Satu, e-learning madrasah. Yang kedua, e-office madrasah. Lalu yang kedua saya tekankan, di situ ada praktek baik. Sebetulnya saya nggak akan ngomong tentang ini praktek yang baik, tapi yang jelas kami telah mempraktekkan tentang digitalisasi madrasah. Nanti baik atau nggak baik, insya Allah sesuai dengan perkembangan zaman nanti akan berkembang dengan baik. Yang jelas kami sudah melakukan lebih dulu, maka ini disebutnya praktek baik untuk penerapan e-learning madrasah kita. Next, kami yang kena sasaran untuk menerima e-learning ini mulai kelas 3 MI sampai kelas 12 MA. Jumlah siswa kita ada 8,4 juta dan insya Allah ini dirasakan oleh anak-anak madrasah kita dan juga guru-guru di madrasah kita. Next. Tentang kegiatan transformasi digital ini sudah kita launching di bulan September tanggal 22. Itu adalah kita gambar ketika kita melaunching bersama Google. Ada hadir Pak Dirjen dan juga kawan-kawan dari kepala madrasah terpilih, siswa-siswa terpilih dan juga perwakilan dari Dudi dan Google. Next. Meskipun kita bulan September launching, tapi persiapan kami sudah sejak tahun 2018. 2018 kita sudah melakukan kerjasama pembicaraan dengan Google dan penandatanganannya itu di bulan Mei tahun 2020. Meskipun launchingnya tanggal 22 September, tapi kita sudah penandatanganan kerjasamanya itu tanggal 21 bulan Mei tahun 2020. Next. Lalu akun resmi kita gunakan akun domainnya adalah domain madrasah.kemenak.go.id. Jadi kami terus terang ingin menampakkan bahwa ini adalah akun memang untuk anak-anak madrasah gitu, sehingga kami tampilkan madrasahnya kelihatan dan kemenaknya kelihatan. Memang agak panjang, tetapi ini yang disepakati kawan-kawan, hasil istikharahnya begitu Pak Sekjen. Jadi pakai panjang, ada .kemenak, ada .madrasah.kemenak.go.id. Ada beberapa fitur, dan itu alhamdulillah kita semua aksesnya gratis. Dari jumlah siswa kita yang tadi kita targetkan ada 8 juta, yang sudah aktif sekarang ini akunnya ada 4.092.095 siswa, dan ada 675.666 guru. Jadi ini yang sudah aktif, sisanya insya Allah kita mulai lagi di bulan Januari setelah kita semua ini merasakan. Next. Tujuan kita melakukan transformasi digital ini adalah ingin menggabungkan antara cyber pedagogi dengan cyber teknologi untuk mewujudkan cyber education. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada siswa-siswa madrasah. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk berpikir dan bekerja kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Jadi di sini kami juga mengembangkan tentang compositional thinking juga kami kembangkan di sini. Selanjutnya, next, nomor 6. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, pertama kali sudah kita membuat akun madrasah. Akunnya itu namanya madrasahhebat.id. Jadi kami ingin setiap apa yang kita launching, yang kita ungkapkan ini harus membuat anak-anak tuh merasa tertantang dan merasa ada harapan baru bahwa kita sebutnya ada akun madrasah hebat. Supaya anak-anak menjadi orang yang, saya besok jadi orang hebat. Itu. Ini dilakukan oleh setiap madrasah. Dan kemudian langkah kedua adalah membuat akun untuk pusat, kanwil, dan kabupaten kota. Ini alhamdulillah sudah selesai. Dan kami sekarang memiliki akun sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan-pelatihan. Untuk pelatihan, kami ini baru pelatihan tingkat pusat. Dan kanwil, untuk kabupaten baru
baru seberapa, dan madrasah memang baru sekali 2 kali kita latihan karena semua kita menggunakan jarak jauh, jadi perlu proses yang agak panjang. Yang selanjutnya, next, langkah-langkah reformasi pendidikan madrasah. Jadi yang depan tadi namanya kita e-learning, yang ini mengarah pada e-office. Di samping kita melayani untuk bagaimana pembelajaran yang baik, kami juga menginginkan seperti merespon permintaan Pak Presiden bahwa guru-guru dan kepala madrasah nggak boleh sibuk dengan administrasi SPJ, maka tahun 2020 akhir ini sudah kita lakukan uji coba RKAM, yaitu elektronik rencana kerja anggaran madrasah. Jadi nanti semua proses pengelolaan keuangan dari manajemen perencanaan sampai pelaporan, nanti semua berbasis teknologi IT ini. Jadi sudah nggak ada lagi kertas yang berseliweran, tapi yang ada adalah kita gunakan teknologi yang mutakhir ini. Jadi insya Allah ini nanti akan bisa melatih guru-guru untuk lebih efisien melakukan pembelajaran, bukan lagi mikir tentang administrasi yang bersifat mengikat dan sangat kaku. Kemudian target kami, next, untuk e-learning madrasah, tahun 2020 ini kita mentargetkan 30%. Dan alhamdulillah sudah tercapai, dan insya Allah di tahun 2024 nanti kita akan menargetkan 70% dari jumlah siswa. Mengapa tidak 100%? Karena untuk siswa RA tidak mungkin kita gunakan e-learning yang dalam pengertian transformasi digital yang modern seperti ini belum memungkinkan. Jadi kita targetnya di tahun 2024 70% itu sudah termasuk yang top lah, bagus gitu. Nah, ini tergantung hal-hal yang mungkin mempengaruhi kita. Ini sangat tergantung dengan jaringan listriknya, kita kadang-kadang di daerah terpencil juga belum dapat. Kemudian internet kita kadang-kadang ada yang jaringan belum sampai ke daerah yang di pucuk-pucuk gunung, yang di daerah DKT ini belum ada internet. Tapi kita semua akan berusaha. Yang lebih pokok lagi, kita ini masih berusaha keras untuk melengkapi fasilitas anak-anak di madrasah berupa perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, dan mungkin beberapa hal yang terkait dengan percepatan untuk digital di madrasah ini. Next, kita punya roadmap kita tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga ini, insya Allah di tahun ketiga kita sudah sampai pada bagaimana pelaksanaan e-learning dan transformasi pendidikan di madrasah sudah sampai pada pelaksanaan yang bagus. Saat ini kita masih tahap ya, yang penting jalan dulu sambil kita perbaikan beberapa hal, termasuk isinya, sistemnya kita perbaiki terus menerus, dan insya Allah melalui kerja keras yang baik akan terlaksana. Yang terakhir, untuk rencana tahapan digital learning, next Mbak, yang terakhir, kita rencananya ada 4 tahapan, ada 4 bentuk. 4 bentuk ini kita akan lakukan supaya setiap madrasah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, silahkan ngambil mana yang memungkinkan. Yang paling sederhana kita beri namanya Simple Digital Learning. Simple Digital Learning ini adalah pembelajaran yang berbasis digital, tetapi anak-anak nggak lagi berhubungan dengan kertas-kertas, buku-buku cetakan, melainkan sudah menggunakan digital. Tapi nanti di kelas-kelas kita akan siapkan LCD, mungkin TV, smart TV, Android, dan lain-lain, laptop yang jelas harus ada. Itu digital learning yang paling simple. Lalu meningkat, kalau mereka sudah melampaui itu bisa meningkat ke pembelajaran yang digital, yaitu menggunakan aplikasi e-learning madrasah yang dilakukan di ruang kelas, laboratorium madrasah dengan jaringan internet. Kawan-kawan yang saya hormati, Bapak yang berbahagia, e-learning madrasah ini adalah kami merasa ada hal yang lebih dari yang lain, karena e-learning madrasah ini kita siapkan di akhir tahun 2019 sebelum pandemi datang. Tetapi sebetulnya e-learning ini memang rencananya akan di-launching di bulan Juli tahun 2020. Tapi karena pandemi datangnya lebih dulu dari yang kita nggak sangka-sangka, lalu kita launching, dan alhamdulillah e-learning yang ini merupakan karya anak madrasah. Jadi e-learning ini dirancang, disusun, dikembangkan oleh
alumni madrasah oleh Direktorat KSKK Madrasah, dan alhamdulillah ini tidak memakai dipah. Ini berbentuk betul kreativitas anak-anak dan sumbangsih alumni pada alma mater kita, pada madrasah kita. Jadi tidak menggunakan biaya yang banyak, kecuali hanya untuk bertemunya anak-anak madrasah ketika merancang ini. Yang ketiga adalah online learning. Ini lebih tinggi daripada offline learning. Kalau online learning ini sudah pembelajaran yang dilakukan secara online melalui internet, tugas-tugas maupun pembelajaran sudah dilakukan dengan cara di luar ruang, dan ini sudah agak banyak yang menggunakan. Yang terakhir yang lebih tinggi lagi ini virtual learning. Bedanya virtual learning dan online learning itu adalah kalau virtual learning ini pembelajaran dilakukan secara virtual melalui internet, semua siswa dan guru bertatap muka langsung melalui media online pada waktu bersamaan dengan fitur video conference. Yang untuk virtual learning ini terus terang kami baru berlakukan untuk madrasah-madrasah unggulan yang memang mereka sudah siap alat dan siap guru-gurunya, karena tidak semua guru siap untuk yang seperti ini. Jadi ini tahapan-tahapan kita di madrasah. Tentu ini untuk saat ini ya kita untuk yang simple digital learning ini kita akan berlakukan untuk madrasah ibtidaiyah mulai kelas 4, 5, dan 6. Kita akan berikan layanan ini, dan tahun 2021 insya Allah ya semoga sudah banyak yang bisa merasakan untuk itu. Saya kira itu Bu, Mbak yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang jelas kami belum merasa baik, tetapi saya sudah memulai. Karena baik itu harus dimulai dari yang nggak baik dulu. Dan saat ini kami telah melakukan beberapa hal. Di samping tadi kalau Pak Sekjen menyampaikan bahwa ini satu-satunya yang belajar ID tadi dipakai untuk komunikasi yang satu-satunya. Kalau kami memang kita harapkan semua madrasah menggunakan, tetapi kita rencananya ke depan bahwa e-learning madrasah ini kita akan kawinkan dengan Google for Education, sehingga insya Allah akan lebih bisa menjangkau lebih luas. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Direktur, Bapak Ahmad Umar, untuk pemaparan yang luar biasa. Yang pasti tadi kita lihat bersama inovasi tiada henti ya di era digital ini untuk meningkatkan pembelajaran dan juga pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita sambut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan paparannya. Kita akan sapa kali ini ada Bapak Samuel Abriani Pangerapan. Kita akan sapa Bapak Samuel. Selamat siang Bapak Samuel. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak. Langsung saja, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Kami persilakan untuk memberikan pemaparannya, Bapak Samuel. Terima kasih, Bu Mbak Moderator. Yang saya hormati Pak Ainun Naim, Sekjen Kemendikbud, Pak Dirjen Muhammad Ali Ramdhani. Wah, presentasinya bagus sekali, Pak. Senang saya lihatnya ini, perkembangannya sangat maju sekali nih. Ini searah dengan transformasi digital yang sudah dicapai Pak Presiden. Bapak Ibu sekalian, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang kita dapat tetap produktif di tengah situasi pandemi ini. Kita harus syukuri karena kita tetap bisa bertemu di acara ini, terutama pada acara peluncuran peluncuran produk aplikasi pembelajaran dengan nama domain belajar.id. Ini ada satu terobosan juga yang menurut saya perlu diapresiasi. Memang pandemik ini memberikan masalah kita, tapi juga ada blessing di mana kita dipaksa untuk mempercepat proses transformasi yang sudah kita rencanakan. Banyak sekali persen dari ditaparkan, ini adalah suatu kemajuan yang kita harus apresiasi. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa ditampilkan presentasi saya. Ya, kalau kita bicara transformasi digital, khususnya di pendidikan, sebenarnya ini bagian daripada transformasi digital yang sedang kita rancang. Dan kalau dalam transformasi digital itu ada 3 pilar yang kita harus kembangkan, adalah masyarakat, pemerintah, dan ekonomi atau bisnisnya. Ini semua
tidak berjalan seiring agar kita benar-benar dapat menuju proses transformasi digital yang menyeluruh. Kalau kita bicara transformasi digital, saat ini ABJI baru saja merilis yang namanya survei pengguna internet Indonesia. Saat ini sudah mencapai 196,7 juta pengguna internet. Memang masih dirasakan ada beberapa tempat. Kalau kita lihat ada 73%, tapi kita lihat kita masih mendapatkan beberapa lokasi masih belum bisa menikmati layanan internet secara maksimum. Nah, kita juga mengenali itu dan kita sedang merencanakan untuk menyelesaikan di akhir tahun 2022 semua desa dan kelurahan di Indonesia sudah bisa mengakseskan 4G atau layanan internet berkecepatan tinggi. Bapak Ibu sekalian, bisa selanjutnya ya ini kita lihat aksesnya. Nah, dari akses ini ada dari Presiden untuk percepatan proses transformasi digital. Satu pertama tadi perluasan akses yang tadi saya sudah sampaikan, ada 12.500 lebih daerah atau desa dan kelurahan yang perlu dibangun infrastruktur digitalnya. Kedua, kita sekarang sedang menyiapkan yang namanya roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Dan ketiga adalah percepatan pusat data. Nah, ini pusat data diharapkan di akhir tahun 2023 sudah bisa dimanfaatkan. Saat ini kami pun juga sudah menyediakan pusat data sementara yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Nah, yang keempat ini yang sebenarnya yang ada korelasinya dengan apa yang akan kita bahas di hari ini, persiapan pertumbuhan SDM digital, talenta digital. Tadi lihat kita memang harus mempersiapkannya sejak dini. Jadi sudah masuk di dalam kurikulumnya, anak-anak sudah dibiasakan mengikuti pelajaran-pelajaran secara online ataupun dengan materi digital. Ini berarti sebenarnya sudah menyiapkan dari awal untuk berinteraksi dengan ruang digital. Yang terakhir adalah regulasi. Ini yang regulasi yang sudah beberapa regulasi yang sudah kita selesaikan. Ada satu regulasi yang sedang kami siapkan, yaitu perlindungan data pribadi. Dan diharapkan untuk perlindungan data pribadi ini selesai di awal tahun, kuartal pertama tahun 2021. Apa sih sebenarnya transformasi digital itu sendiri sebenarnya? Tadi yang sudah jelaskan di pembukaan, mungkin di slide berikutnya. Jadi ada 3 pilar. Bicara transformasi digital, pertama harusnya kita selesaikan dulu yang namanya infrastruktur. Infrastruktur ini memungkinkan kita untuk tersambungkan dengan ruang digital. Kenapa kita perlu membuat bangun ini? Karena nanti realitas kita itu bukan lagi ruang fisik. Realitas kita sudah melebar, digital sudah jadi bagian daripada realitas kehidupan kita. Untuk itu perlu penyelesaian infrastruktur supaya semua orang Indonesia dapat mengakses atau dapat menikmati yang keunggulan daripada teknologi digital. Infrastruktur ini dibutuhkan untuk tadi menjalankan aplikasi-aplikasi, salah satunya belajar.id, aplikasi-aplikasi yang tadi Madarasa. Ini dengan adanya infrastruktur untuk memungkinkan dengan aplikasi-aplikasi ini bisa diciptakan. Untuk apa aplikasi diciptakan? Untuk kita bisa berkegiatan di ruang digital. Nah, ini semua perlu suatu regulasi. Regulasinya sudah kami siapkan, yang tadi saya sampaikan. Yang belum kita selesaikan sekarang adalah terkait perlindungan data pribadi. Diharapkan bulan Maret tahun depan sudah bisa diundangkan. Nah, adanya regulasi juga perlu adanya pengendalian supaya arah transformasi kita ini sesuai masuk dan tujuan dari negara ini dideklarasikan. Nah, itu kalau kita tadi regulasinya itu seperti rambu-rambu lalu lintas di jalanan, pengendali adalah polisi-polisi supaya tadi semua orang yang ada di ruang digital ini juga tertib. Selain daripada regulasi dan pengendalian, kita perlu juga meningkatkan talenta digital kita. Karena kita tidak ingin nantinya pada saat kita proses transformasi digital, kita hanya menjadi penonton. Tapi kita ingin semua komponen bangsa ini juga bisa terlibat dalam proses transformasi digital. Untuk itu perlu kita meningkatkan namanya SDM digital kita. Dan juga kita perlu memberikan akses
kepada teknologi penunjang. Tadi saya juga mendengar bahwa sudah tadi sudah menggunakan layanan cloud-nya Google, yang mana Google sudah ada di Indonesia. Jadi itu sudah aman karena syarat dari menggunakan layanan cloud untuk pemerintahan adalah harus ada data centernya di sini, dan Google sudah punya data centernya di sini. Nah, adanya SDM dan akses terhadap teknologi perlu juga dilakukan terus-menerus riset dan inovasi. Karena kita harapkan dalam proses ini nantinya 5-10 tahun kita bukan saja pengguna teknologi, tapi kita menjadi pencipta teknologi, dan peluang itu sangat besar. Dan bagian ini kita building blocks ini kita sesuai kita bisa melaksanakan transformasi digital baik itu di sektor pemerintahan, masyarakat maupun ekonomi untuk menuju Indonesia Digital Nation. Berikutnya adalah kalau kita lihat ini sebenarnya dari informasi yang dari pendidikan. Kita lihat ada 68,8 juta siswa belajar dari rumah. Nah, ini memang harus ada solusi-solusi yang kita harus tawarkan nanti. Apa yang kita bisa tawarkan? Selain aplikasi, memang kita perlu segera menuntaskan yang tadi infrastrukturnya. Jadi tidak ada lahan bagi anak-anak kita untuk menikmati atau belajar dari rumah. Nah, jumlah guru pun juga begitu banyak, ada 4,2. Ini bagaimana metode pengajarannya dan sarana-sarana penunjangnya bagaimana untuk kita akan masalah yang harus dihadapi kalau kita masuk ruang digital adalah masalah keamanan. Keamanan ini sangat rentan. Kita tahu juga bahwa terakhir-terakhir ini banyak sekali diberitakan bahwa ada kebocoran data, ada pencurian data. Makanya kita akan segera menyelesaikan bahwa regulasi adalah untuk memberi payung hukum, tapi juga perlu penguatan teknis terhadap sistem kita. Jadi regulasinya akan kita siapkan untuk perlindungan data pribadi, tapi kesiapan teknis kita juga perlu dikembangkan agar rasa nyaman dan aman pada saat kita beraktivitas di ruang digital bisa kita ciptakan. Jadi kita lihat memang ke depannya ini, kalau kami dari Kominfo melihat sektor pendidikan akan menjadi sektor yang sangat seksi di transformasi digital, karena memang ada transformasi yang mendasar yang terjadi di sektor pendidikan. Kita lihat banyaknya aplikasi-aplikasi yang diciptakan untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi di sektor pendidikan. Dan itu saya sudah lihat yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk mentransformasikan layanannya ke era digital. Selanjutnya adalah apa yang kita lakukan. Jadi kita memang saat ini juga melakukan. Bedanya dengan sektor pendidikan formal, pendidikan non formalnya. Nah, ini yang kita sedang siapkan. Saya sendiri sekarang lagi menyiapkan peta jalan terkait literasi digital. Ini yang kita siapkan, nanti kita akan share juga. Diharapkan akhir tahun ini, jadi sebelum liburan kita akan sudah mempunyai peta jalan. Bagaimana sih kita mentransformasikan masyarakat kita? Apa saja harus disiapkan, konten-kontennya, target masyarakatnya bagaimana. Salah satu targetnya adalah pastinya siswa-siswa kita. Nah, kita punya 3 program di Kominfo, yaitu Cyber Kreasi. Cyber Kreasi ini dan Kemendikbud sudah menjadi bagian daripada program ini. Ini adalah suatu gerakan nasional untuk meliterasi masyarakat, supaya mereka paham apa itu ruang digital dan bagaimana mereka beraktivitas secara aman dan produktif. Ini yang penting tadi, yang kedua. Nah, selain daripada literasi digital, kami akan memasukkan juga komponen-komponen tentang pembangunan karakter bangsa, kebudayaan. Karena kenapa kita perlu memasukkan ini? Kita tahu internet itu tidak ada batasnya. Justru karena tidak ada batasnya, kita perlu memperkuat jati diri kita. Karena tidak, kita akan terombang-ambingkan di lautan yang luas dengan ombak yang begitu tinggi. Tapi kalau kita yakin dengan ini kapal kita tetap kokoh, kemanapun ombak menimpa kita tetap kokoh dan tetap berlayar dengan aman di ruang digital. Ini yang kita lakukan di Cyber Kreasi. Nah, untuk digital talent ini adalah scholarship yang kita target adalah orang-orang yang sudah
lulus SMK, SMA ataupun masih ambil ataupun orang-orang yang ingin menambahkan skillnya. Kita memberikan ada 60.000 scholarship ataupun beasiswa kepada orang-orang yang punya minat di skill digital. Ini bisa mengakses, ada websitenya juga di kami. Nah, ini ada 60.000 yang kita berikan. Padahal kita membutuhkannya itu sebenarnya kebutuhan digital talent itu sekitar 600.000 per tahun. Tapi ini kan pemerintah sebagai katalisator, harusnya juga industri juga melakukan. Dan kita juga mengajak industri. Jadi akhirnya sebenarnya bukan 60.000, tapi lebih dari 60.000. Tapi yang disediakan anggarannya oleh pemerintah hanya 60.000. Yang lainnya kita harap dari ekosistem digital yang memang juga berkepentingan meningkatkan skill digital masyarakat talenta-talenta yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah Digital Leadership Academy. Ini scholarship yang kita berikan kepada anak-anak yang ingin menambah atau mengambil S2, S3. Namun saat ini karena pandemik, negara-negara penerima scholarship ini sementara menutup, kita menutup karena adanya pandemik. Jadi kita mengirim ke India, ada ke Cina, ada ke Amerika, ada ke Eropa. Ini kita harapkan juga nantinya anak-anak muda kita juga terbekali oleh pengetahuan digital yang mumpuni. Yang tadi kita harapkan nantinya ya kita melakukan transformasi, malahan kita akan menciptakan teknologi digital baru. Selanjutnya adalah terkait dengan dukungan Kominfo. Ini yang saya next ini yang tadi saya katakan, kita lagi menyiapkan roadmap. Dalam roadmap itu ada 4 yang kita fokuskan. Pertama, digital culture. Kedua adalah digital skill. Ketiga, digital security. Dan keempat adalah digital ethic. Nah, ini yang kita inginkan supaya masyarakat kita benar-benar memahami. Kita lihat sebenarnya saat ini ya, kita kalau ketemu muka secara fisik, kita berperilaku sopan santun, tapi tiba-tiba kita berubah karakter kita pada saat kita masuk ke ruang digital. Ini yang kita ingin tidak perlu. Kalau enggak nanti kita menjadi masyarakat yang mempunyai dua personality. Nah, ini kita inginkan masyarakat kita tuh walaupun di ruang digital sama juga perilakunya seperti kalau kita menjunjung tinggi sopan santun, kesantunan, budaya dalam kita berinteraksi. Kenapa kita dalam berinteraksi di ruang digital kita seperti masyarakat tanpa budaya, tanpa nilai. Nah, belum lagi ada masalah security. Kita ngomong security ini penting sekali. Kita lupa bahwa uang itu nantinya adanya di HP kita. Apakah masyarakat kita sudah tahu bahwa kalau kita salah menyimpan password kita, HP kita, ataupun PIN kita, itu bisa merugikan kita. Banyak sekali kejadian yang kami tangani, WhatsApp-nya atau sosial medianya dihack. Padahal bukan dihack, tapi karena kecerobohan kita menyimpan atau berperilaku secure di dalam beraktivitas di ruang digital. Yang namanya membuat password yang gampang kita tebak 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau tanggal lahir atau tanggal lahirnya pacar, tanggal lahirnya istri, tanggal lahir anak. Itu gampang. Kita harus membuat satu password yang memang benar-benar secure, yang susah ditebak orang, ataupun kita menggunakan ada aplikasi yang bisa memanage password kita. Jadi tidak mudah ditebak. Nah, tadi digital culture ini kita juga berharap dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita bisa berkolaborasi, perlu memasukkan. Jadi memang kedepannya tuh digital culture ini perlu dikembangkan. Bagaimana kita mengembangkan? Ini saya sebenarnya sudah berkabar dengan Pak Dirjen Kebudayaan untuk punya program bersama terkait pengembangan culture dalam literasi digital di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan ini pengembangannya. Next, jadi kalau frameworknya bagaimana? Kita buat frameworknya ada ini. Jadi kita sambil menyiapkan juga digital parenting. Ini penting juga. Sekarang ini terjadi disconnected antara anak dengan orang tua karena memang ada gap yang begitu besar.
Ya, tiap anak dan orang tua selalu ada gap, tapi di era digital ini gapnya begitu besar sekali. Perlu kita memberikan literasi kepada orang tua untuk memahami apa itu ruang digital. Ruang digital itu bisa serama kita masuk bisa serama kita masuk ke rumah ibadah, tapi bisa sejahat kita masuk ke daerah-daerah yang banyak jahatnya, hutan belantara umpamanya. Ini yang perlu dipahami oleh orang tua. Jadi anak-anak itu tetap dalam pantauannya. Saya melihat ada menangani kasus orang tua memberikan HP yang dimilikinya, padahal orang tuanya habis menjelajah di tempat-tempat yang tidak boleh anak-anak yang menjelajah, tidak terhapus. Anaknya melihat, ini kan suatu kecerobohan yang fatal menurut saya. Nah, juga nanti kita kembangkan juga digital governance. Digital governance bagaimana supaya digital ekonominya juga berkembang. Nah, kita akan sudah memasukkan yang namanya ruang digital sebagai tadi kita realitas kita, berarti sudah menjadi lifestyle. Berarti konten-kontennya juga harus dikembangkan. Dan pastinya kita ingin mempunyai digital society. Ini Jepang sedang menuju ke sana. Jadi kita ngomong digital society 5.0. Itulah era madani. Disinilah waktunya kita bertransformasi menuju era madani sebenarnya dengan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya adalah terkait literasi digital, digital culture. Ini sebenarnya yang bisa kita kerjasamakan sangat erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bagaimana kita memberikan pengetahuan dasar akan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi waktu kita, yang tadi saya bilang, itu kita sepertinya disconnected. Waktu kita memperluas realitas kita dan memasukkan ruang digital sebagai bagian daripada realitas kita lupa memasukkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan itu dalam ruang ini. Jadi seolah-olah ruang digital di Indonesia ini ruang hampa tanpa aturan. Nah, ini kita tidak ingin kita menuju arah yang salah, justru akan menjadi mudarat daripada manfaat kita mengembangkan transformasi digital. Jadi tadi dasar satu itu tentang nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan. Kedua adalah pengetahuan dasar membedakan informasi yang mana yang baik dan atau tidak sejalan dengan falsafah kita. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini sebenarnya ruang kami paling tidak kita sudah mulai mau menulis, walaupun nulisnya masih dalam bentuk short message ya, tapi kita sudah mulai menulis. Walaupun menulisnya itu ada singkatan-singkatan, ada yang pakai kata-kata alay. Nah, ini juga perlu kita masukkan. Jadi mereka juga bisa menggunakan bahasa yang baik dan berkomunikasi dengan yang baik dan juga pasti dengan nilai-nilai yang baik. Ini yang keempat adalah pengetahuan dasar mendorong perilaku konsumsi yang sehat, menabung. Nah, sebenarnya ada menarik studi dilakukan. Jadi selama pandemik ini ada perilaku yang berubah dari masyarakat. Kita tadinya itu konsumsi itu sifatnya what I want, apa yang saya inginkan. Sekarang karena pandemik itu mereka berubah menjadi what I need. Jadi sudah mulai cerdas. Karena kalau what I want kan tidak ada batasnya. Kalau what I need, ya mungkin karena ada pembatasan kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita. Jadi tidak ada yang perlu di show lah namanya. Itu di studinya jumlah transaksi di Indonesia meningkatannya itu benar-benar barang-barang yang dibutuhkan. Jadi memang konsumsinya mulai membaik, cara berkonsumsi. Yang selanjutnya ada terkait dengan ini adalah kolaborasi yang kita inginkan, yang kita harapkan kita bisa bekerja sama. Jadi kami akan masuk, apalagi kalau tadi literasi digital ini bisa dimasukkan dalam bukan kurikulum lah, mungkin ekskulnya di sekolah-sekolah ini akan menarik karena kita punya kontennya banyak sekali. Konten kita banyak sekali dari guru, dari buat guru, buat orang tua, buat anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun berbagai level. Nah, kita kedepannya kita berharap bisa berkoordinasi dan kita juga sedang menjalin kerjasama dengan kabupaten kota. Karena literasi digital itu harus berbuah, tidak bisa sepotong-sepotong semuanya.
Karena kalau kita bicara transformasi digital, kita bicara moto kita adalah nobody left behind. Artinya semua diajari untuk bisa masuk ke ruang baru, transformasi digital. Nah, ini yang kita harapkan nanti ada dengan kementerian lembaga yang lainnya dan organisasi-organisasi yang memang membutuhkan punya passion untuk melakukan literasi digital. Selanjutnya ini adalah dukungan Kominfo terkait infrastruktur. Tadi saya sudah katakan. Nah, ini ada terkait infrastruktur. Memang unfortunate, memang baru selesai 2022. 2021 ini baru sebagian. Karena memang daerah ini adalah daerah-daerah yang tidak mudah dijangkau. Jadi memang ada kesulitan membutuhkan challenging yang sangat tinggi untuk menyediakan membangun BTS di daerah-daerah ini. Tapi diharapkan akan selesai di tahun paling lambat itu akhir 2022. Selain daripada itu, kita juga sudah memesan satelit yang itu nanti bisa digunakan, khususnya satelit Satria ini akan difokuskan nanti untuk kesehatan dan pendidikan dan pastinya untuk layanan pemerintahan. Nah, sambil menunggu tadi kita juga menyiapkan ada 150.000 titik lokasi yang akan diberikan layanan semacam Wi-Fi. Next adalah tadi terkait undang-undang perlindungan data pribadi yang saya sudah sampaikan di awal, tapi saya terus sedikit sekali lagi kita sampaikan. Next ini adalah RUU. Nah, kenapa RUU ini sangat penting? Karena memang pada saat kita beraktivitas di ruang digital, data pribadi kita pasti harus diberikan. Kita masuk ke ruang digital itu pasti dimintain data. Namanya siapa, alamatnya di mana. Kita transaksi aja dimintain. Pada saat kita transaksi aja itu sudah ada 4 institusi yang memegang data pribadi kita. Contohnya kemarin kita pergi bertransaksi di Bukalapak lah. Itu ada Bukalapak tahu tentang data pribadi kita. Merchant yang tempat kita beli barang tahu. Logistik yang mengirim barang kita tahu. Sistem pembayaran yang melakukan transaksi, menyelesaikan transaksi kita tahu. Nah, bagaimana semua institusi ini yang data pribadi kita hanya menggunakan data pribadi kita sesuai dengan peruntukannya. Itulah inti daripada undang-undang ini. Jadi nggak bisa umpamanya saya mengumpulkan data pribadi dari logistik, tapi saya gunakan untuk hal lain. Itu dilarang oleh undang-undang yang akan kita bahas, yang akan kita punya dalam waktu dekat ini, supaya tadi kita merasa aman. Data kita tidak akan digunakan sembarangan. Dan ini memberikan perlindungan, undang-undang ini memberikan perlindungan pada subjek datanya, tapi juga memberikan batasan-batasan kepada pengendali datanya. Itu kira-kira mungkin yang terakhir ini, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan, saya terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Samuel Abriani untuk pemaparannya tadi. Nobody left behind menjadi salah satu kunci ya, bahwa kita harus maju bersama, belajar bersama, dan tentu saja membawa anak-anak Indonesia menjadi generasi yang istimewa. Secara bersama-sama tidak ada yang boleh ditinggalkan dalam konteks ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sekjen Kemendikbud, Bapak Direktur KSKK Madrasah, dan Bapak Dirjen Aptika Kemenkominfo yang sudah memberikan pemaparan dan juga pencerahan terkait dengan dunia teknologi digital di tengah pendidikan yang saat ini sedang kita jalankan bersama-sama. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, tiba saatnya adalah acara puncak pada hari ini, yaitu peluncuran akun pembelajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan langsung saja saya akan menyampaikan dan juga menyajikan sebuah video peluncuran untuk Anda. Selamat menyaksikan. Ini dia.
Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Ya, boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa di tempat Anda masing-masing, Bapak Ibu semuanya. Keren sekali. Dan dengan demikian, akun pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi dapat digunakan. Dan untuk mengajarkan para pengguna dalam menggunakan akun pembelajaran tersebut, Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan webinar. Nah, ini penting, boleh dicatat ini tanggalnya. Webinar bimbingan teknis penggunaan akun pembelajaran yang akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 17 Desember 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi laman www.belajar.id. Oke ya, dicatat ya tadi ya untuk bimbingan teknisnya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan langsung saja saya buka ruang untuk tanya jawab. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk para narasumber yang sudah ada di sini masih bersama kami ya, dengan Bapak Sesjen, Bapak Direktur, Pak Ahmad Umar dan juga Pak Abriani masih bersama kami. Oke, siap. Kita akan langsung memberikan dan juga mengecek pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, yang sudah dikumpulkan oleh tim. Kita akan langsung membacakan ya. Ada pertanyaan pertama yang sudah masuk di kami kali ini adalah dari Rini Suyarti.
dari kedaulatan rakyat. Ini dari rekan media, Bapak-bapak. Dan ini akan saya bacakan pertanyaannya. Seperti apa konsep belajar.id ini dan siapa saja yang menjadi target sasarannya? Kemudian apa keuntungan penerapan khususnya di tengah pandemi ini dan apakah akun ini berbayar? Nah, pertanyaan ini saya persilakan untuk Pak Sekjen untuk menjawabnya, Pak. Dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Yohana dan Mbak Rini dari Kedaulatan Rakyat atas pertanyaannya. Jadi akun belajar.id ini ya dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memudahkan ya membantu dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa atau oleh pendidik dan peserta didik. Akun ini juga bermanfaat untuk membantu dalam pengelolaan administrasi pendidikan di satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah. Nah, kemudian siapa saja yang dapat menggunakan akun pembelajaran ini? Ya, jadi akun pembelajaran ini dapat digunakan oleh peserta didik atau siswa SD atau paket A kelas 5 dan kelas 6, SMP atau paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, SMA atau paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, SMK kelas 10 sampai dengan kelas 13, dan SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12. Tentunya pendidik dan tenaga kependidikan ya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ya meliputi kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan atau operator sekolah dapat menggunakan akun belajar.id atau belajar.id tersebut. Nah, kemudian bagaimana berkaitan dengan biaya? Penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya. Jadi peserta didik, pendidik, operator sekolah, kepala sekolah tidak perlu membayar untuk penggunaan akun ID ini. Pemerintah juga mendapatkan ini tanpa biaya. Dan tentunya seperti tadi disampaikan, ya kerahasiaan data itu akan dilindungi oleh peraturan perundangan. Saya kira demikian Mbak Yona dan Mbak Ini, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sekjen, Bapak Ainun Naim untuk jawabannya. Semoga Mbak Rini sudah cukup jelas ya. Tadi sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan dan kita akan lanjut untuk pertanyaan kedua yang sudah masuk di list kami adalah dari Supriyanto dari RRI dan kali ini ditujukan untuk Kemenkominfo, untuk Pak Samuel Abriani. Berikut pertanyaannya Bapak, bagaimana Kemenkominfo mendukung pengembangan pemanfaatan TIK ya, maksud kami ini, TIK untuk sektor pendidikan. Adakah solusi untuk daerah yang masih blank sinyal internet agar bisa menikmati aksesibilitas pembelajaran online? Silahkan Bapak Samuel. Pertama saya tadi salam menyapa Pak Ahmad Umar, maaf Pak, salam Pak Dr. Ahmad Umar yang tadi juga sudah memberikan presentasinya. Nah, menjawab pertanyaan ini, seperti yang tadi saya jelaskan, kami sudah menyiapkan, tapi memang baru tuntas itu 2022. Nah, untuk sementara waktu ini sebenarnya bisa kita duduk bersama dengan Kemendikbud. Kalau memang ada kebutuhan khusus, kita bisa menggunakan bagaimana solusi antaranya sambil menuju terselesaikannya pembangunan jaringan tadi. Saya rasa kami membuka diri untuk berdiskusi Pak Sekjen, kalau bisa kita duduk bagaimana menyikapi atau mencari solusi antara supaya tidak lagi anak-anak kita yang di daerah-daerah yang belum ada ini bisa juga terlayani sampai kita benar-benar punya jaringannya. Itu kira-kira jawabannya dan kita sangat terbuka untuk mendiskusikan hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Samuel dari Kemenkominfo dan Mas Supriyanto RRI. Semoga masih sabar untuk nanti menunggu progres dan juga kelanjutan dari apa yang memang sudah diprogramkan oleh Kemenkominfo ya. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini untuk Kementerian Agama, untuk Pak Direktur Bapak Ahmad Umar, ada pertanyaan dari Mbak Ana dari TV Edukasi Bapak. Apa tantangan penerapan akun pembelajaran elektronik di lingkungan Kemenak? Boleh disampaikan juga apa saja praktek baik yang bisa menjadi contoh bagi penerapan akun pembelajaran Kemendikbud. Silakan Bapak Ahmad Umar.
Baik, terima kasih Mbak Yohana, terima kasih Mbak Ana, dan terima kasih Pak Samuel juga Pak Sekjen. Ada dua hal, satu tentang tantangan, yang kedua praktek baik atau pengalaman yang sudah kami lakukan. Untuk tantangan, kawan-kawan semua, tantangan yang paling pokok adalah kami ingin menjadikan e-learning madrasah atau transformasi digital madrasah ini dalam bidang pembelajaran tidak sekedar memindahkan dari budaya luring menjadi daring. Di situ ada absen, di situ ada tatap muka yang terstruktur, di situ ada harus tatap muka, ada evaluasi yang seperti memindahkan kelas ke online. Bukan itu yang kami maksudkan. Tantangan itulah yang ingin kami jawab ke depan, bahwa ada dua hal langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami ingin mengintegrasikan sistem aplikasi e-learning karya anak-anak madrasah itu dengan mesin Google for Education. Langkah ini dimaksudkan agar kami punya jaminan bahwa nanti hasil proses pembelajaran ini didukung dengan teknologi yang mutakhir. Kami menyadari bahwa aplikasi e-learning madrasah ini adalah casing yang sudah diisi dengan konten-konten yang khas madrasah. Tetapi di sini perlu penguatan konten-konten yang terbaru, konten-konten yang lebih lengkap, yang lebih baik, di mana ke depan proses pembelajaran di madrasah tidak selalu sama antara di kelas dengan di media online atau virtual. Di sini harus memaknai, ada terkandung makna bahwa pembelajaran online ini harus pembelajaran yang berbasis pada kemandirian anak. Tugas tidak sekedar anak melaksanakan tugas lalu guru mengoreksi seperti layaknya di kelas. Tetapi anak belajar, waktu, tempat, konten, mereka memiliki hak untuk memilih mana yang cocok untuk dirinya dan kapan dia belajar. Bagaimana dia belajar? Maka tugas guru di sini adalah memfasilitasi siswa belajar sehingga ini adalah sifatnya untuk mendukung percepatan belajar di madrasah sehingga anak-anak yang kecepatan berpikir, kecepatan belajar, mereka memiliki waktu yang lebih luas dan sangat longgar. Disinilah letak kemandirian. Sehingga nanti kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Samuel, bagaimana orang tua yang tadi memiliki gawe, kemudian habis dipakai dalam rangka sesuatu, kemudian anak memakai, ini akan kita hindarkan. Sehingga ke depan tentu tantangan yang kedua itu tantangan sarana prasarana. Tadi alhamdulillah Pak Samuel sudah menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana jaringan yang di 3T, nanti Kominfo sudah akan membantu bagaimana jaringan yang belum ada jaringan yang kuat, yang masih 3G jadi 4G, ini tantangan yang nanti akan tadi Pak Samuel sudah jelaskan. Nah, tantangan berikutnya yang kaitan dengan sarana prasarana itu adalah bagaimana kita menyediakan setiap kelas ini ada sarana prasarana yang mendukung untuk pembelajaran online. Saya akan membayangkan nanti untuk madrasah-madrasah itu bagaimana ada semacam pembelajaran antar madrasah. Ketika madrasah di Papua, guru mengajar bagaimana anak-anak di Jakarta, di Aceh, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi ikut mendengarkan itu untuk ikut belajar di situ juga. Dan sebaliknya yang di Jakarta misalkan mengajar anak-anak yang lain juga akan mengikuti. Ini akan kita siapkan ke depan agar pembelajaran ini betul-betul mendunia, menasional gitu. Betul-betul online, virtual gitu. Ini yang akan kita siapkan. Tentu ini perlu tadi yang disinggung oleh Pak Samuel, perlu ada culture digital di madrasah. Saya ingin ada pelatihan-pelatihan yang lebih masif di Januari nanti, karena saat ini kawan-kawan masih fokus untuk ujian-ujian dan lain-lain. Maka nanti Januari kita akan kebut untuk bagaimana melatih kawan-kawan akan lebih bahwa teknologi ini
bukan sekedar alat pengganti belajar yang biasa, tetapi ini harus mengandung makna bahwa dengan teknologi ini bagaimana guru mengajar lebih mengasihkan, tidak menyesatkan, tidak menyusahkan, bagaimana anak belajar bisa lebih asik, tidak merasa tertekan. Maka teknologi ini fungsinya adalah untuk bumbu bagaimana belajar mengajar lebih asik, lebih senang, dan mereka tidak merasa ada tekanan. Maka ini sebagai media harus dibudayakan dengan cara baik, karena dengan begitu insya Allah tadi pesan Pak Samuel, jangan sampai teknologi ini menjadi dua mata sisi yang nanti ada plusnya, ada minusnya. Kalau bisa plusnya yang banyak, minusnya yang sedikit, sehingga perlu ada edukasi, sehingga mewujudkan digital culture di madrasah. Yang kedua Mbak Yohana, tentang praktek baik. Kami punya dua praktek baik bagi saya. Walaupun ini mungkin bagi yang lain mungkin belum tentu baik, tapi ini bagi saya adalah praktek yang baik. Yang pertama, praktek baik yang kami rasakan dengan transformasi digital ini adalah yang pertama, ternyata untuk memulai baik itu tidak mesti harus ada uang dulu. Kami terus terang jujur, 1 rupiah pun nggak ada DIPA yang kami pakai untuk mendukung transformasi digital di saat pandemi COVID. Karena biaya DIPA kami hampir sepenuhnya fokus untuk menanggulangi pandemi COVID, sehingga layanan digital ini kami betul-betul berbasis pada kerjasama. Sehingga pengalaman yang saya dapatkan adalah kemauan itu lebih penting daripada adanya uang. Ya, kalau ada uang sih lebih bagus lagi. Jadi ada uang yang banyak, ada DIPA yang cukup, lalu ada kesungguhan, ada kemauan keras. Ini sangat bagus. Tetapi kalau memilih, saya lebih memilih ada kemauan keras dulu daripada ada uang lebih dulu. Karena praktek kami, e-learning madrasah ini lahir bukan karena ada uang. Kami adalah mengumpulkan kawan-kawan, siapa alumni-alumni yang memang memiliki kemampuan ini, kami kumpulkan, kami undang FGD. Ya, kami DIPA yang kami pakai ya DIPA FGD, DIPA untuk mengundang orang, narasumber, itu saja yang kita pakai. Sehingga kami alhamdulillah beberapa hal yang kita lakukan ini adalah pengalaman yang baik, bahwa memang kita harus punya kemauan, didukung dengan ada dana, itu penting. Yang kedua, tentang praktek baik yang sudah menyelenggarakan e-learning madrasah dengan baik, kami memang belum banyak Mbak Yohana. Ya, kurang lebih ada sekitar 100 madrasah yang ada yang sekarang sudah bagus. Itu terutama di madrasah unggulan, di madrasah cendekia, ada di Man PK, Man Kejuruan, dan madrasah unggulan yang lain seperti Man 2 Kota Malang, Man 2 Kudus, Man 1 Kudus, ini ada Man 1, Man 2 Pekanbaru, Palembang. Ini kota-kota besar rata-rata sudah bagus. Di Jombang, di Jember ini bagus. Jadi memang belum banyak, tapi sudah ada yang bagus gitu. Ini kan namanya proses, nggak mungkin langsung semuanya. Maka kaidahnya kan harus malayut roku kulluh, latut roku kulluh. Kalau belum bisa membuat baik semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Tahap-tahapan lah. Kan harus menganut falsafah dikit-dikit lama-lama jadi bukit, itu kan begitu. Jadi kita memang memulai baik, bukan banyak, tapi dari sedikit-sedikit, karena memang kita tergantung kondisi kita yang memang terbatas dengan DIPA kita. Saya kira gitu Mbak Yohana, terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Umar. Satu kata kunci yang tadi saya garis bawahi adalah culture digital ya, memang harus ditingkatkan oleh kita semua. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ana dari TV Edukasi. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, sayang sekali untuk sesi tanya jawab harus saya tutup. Namun sebelumnya saya ingin kembali mendengarkan closing statement yang terakhir. Kali ini kita akan langsung berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Samuel Abriani dari Kemenkominfo untuk memberikan pesan dan juga closing statementnya. Bapak Samuel, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Yohana. Jadi transformasi digital adalah suatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Untuk itu kita terus segera menata dan merencanakan prosesnya. Karena tadi Pak Umar juga mengatakan, ini kalau tidak mudaratnya akan lebih besar. Maka kita ingin mendorong manfaatnya. Kami di Kominfo juga mendorong manfaatnya dan menekan risiko negatifnya. Agar benar-benar kehadiran teknologi digital justru akan mempercepat yang namanya pencerdasan kehidupan bangsa dan juga memajukan kesejahteraan umum. Itu kira-kira Mbak Yohana. Tapi dalam transformasi digital
membutuhkan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat bisnis maupun masyarakat. Jadi semuanya ini harus berkontribusi, karena tidak bisa kita melakukannya sendiri-sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Samuel ya. Kita harus bersama-sama bahu-membahu untuk mewujudkannya. Dan selanjutnya kembali saya berikan kesempatan, kami persilakan kepada Bapak Ahmad Umar dari Kementerian Agama untuk memberikan closing statement bagi kita semuanya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yohana. Ada dua hal. Satu, pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran terbaik bagi kita untuk merubah diri kita dari yang konvensional menjadi yang modern, terutama dalam transformasi pembelajaran di pendidikan kita di Indonesia kita. Yang kedua, untuk mewujudkan itu harus dimulai dari perubahan diri kita masing-masing. Tadi seperti yang Pak Samuel pesankan, adalah tanggung jawab kita bersama. Maka masing-masing kita harus melakukan perubahan-perubahan menuju perubahan yang lebih luas Indonesia untuk menjadi yang memenangkan di dunia. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak Ahmad Umar. Dan selanjutnya Bapak Sekjen Kemendikbud, dipersilakan Bapak Ainun Naim. Terima kasih Mbak Yohana. Terima kasih juga saya sampaikan kepada yang saya hormati Bapak Dirjen Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abriani Pangharapan, yang telah bersama kami meluncurkan belajar.id ini dan mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan. Terima kasih Bapak, juga bersama Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kemudian juga terima kasih pada Bapak Direktur, Bapak Dr. Umar, yang telah bersama kami juga, ya, dan juga bersama-sama mengembangkan dan menggunakan teknologi untuk pendidikan dan madrasah di Kementerian Agama, yang sangat hebat dari penggunaan teknologinya untuk madrasah. Dan tentunya kepada para pemirsa, ya, para guru, siswa, dan Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, ya, kemudian juga semuanya yang siap menggunakan akun belajar.id ini, ya, mari kita sama-sama manfaatkan, ya, untuk kesuksesan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan juga Bapak Samuel Abriani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Luar biasa, terima kasih sekali Bapak-Bapak semuanya sudah bergabung dan juga memberikan pencerahan dan juga pemaparannya. Dengan demikian tadi kita juga sudah melihat peluncuran dari aplikasi akun pembelajaran. Semoga ini bisa menjadi semangat yang baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian akun pembelajaran Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi dapat dipergunakan oleh seluruh peserta pendidik dan juga tenaga pendidikan di Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga dengan hadirnya akun pembelajaran ini tidak hanya dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dari rumah di masa pandemi saja, tetapi juga dapat mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Dan sekali lagi kami juga ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bergabung dalam webinar bimbingan teknis penggunaan akun pembelajaran yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut, jika ada yang belum jelas, Bapak Ibu semuanya dapat mengunjungi laman www.belajar.id. Oke, www.belajar.id. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas perhatian, kehadiran, dan juga partisipasi Bapak Ibu semuanya, khususnya juga rekan-rekan media yang sudah menyimak dan meliput acara pada siang hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. Jangan lupa tetap laksanakan 3M dan juga stay healthy dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi.